Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sena Ibrahim. Saya dari mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, kelas 3D dengan NPM 19106310700101. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang makna dan substansi evaluasi implementasi kurikulum. Kurikulum sebagai salah satu komponen dalam pembelajaran yang menjadi acuan pokok dalam membuat dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Evaluasi secara luas didefinisikan sebagai proses. Proses dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat. Kemudian dapat memperoleh informasi dari suatu penelitian dan penafsiran agar nantinya diperoleh rekomendasi dan keputusan dari suatu program. Adapun tujuan dari evaluasi kurikulum yaitu menyediakan informasi mengenai pelaksanaan, pengembangan, dan pelaksanaan kurikulum sebagai masukan dalam pengambilan keputusan. Menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum, serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu. Mengembangkan berbagai alternatif pemecah masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum. Memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum. Kemudian ada strategi evaluasi implementasi kurikulum. Implementasi dalam kurikulum selalu bersifat dinamis dan mengikuti perubahan dan perkembangan zaman yang sedang berjalan dan dibutuhkan. Kurikulum memiliki dua fungsi pokok, yakni sebagai dokumen dan implementasi. Sebagai dokumen, kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru, sedangkan kurikulum sebagai implementasi adalah realisasi dari pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Yang kedua, kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar pelajar, yaitu belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna pada orang lain, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan percepatan sesuatu sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ketuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. Yang keempat, kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat dengan prinsip tutwuri handayani. Yang kelima yaitu kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai dan memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar. Dengan prinsip alam tak kambang jadi guru. Semua yang terjadi tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar, serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh, dan teladan. Yang keenam, kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sesuai sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan serta muatan seluruh bahan kajian secara optimal. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, memuat lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis jenjang pendidikan. Kemudian ada pendekatan dan model implementasi kurikulum. Kurikulum yang telah tersusun harus diimplementasikan di lapangan. Para peneliti atau para ahli dalam menyusun program implementasi kurikulum secara umum bertujuan untuk mengukur derajat keberhasilan suatu inovasi kurikulum setelah suatu rencana diterapkan, dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kurikulum. Jackson 1991-406 mengidentifikasi ada 5 faktor yang menjadi penghambat implementasi kurikulum, yaitu guru yang tidak inovatif, guru tidak mempunyai keterampilan dan pengetahuan terhadap hal-hal baru, tidak tersedianya sarana, ketidakcocokan kebijakan dengan inovasi, tidak adanya motivasi bagi pelaksana inovasi.
Jackson 1991-404 menjelaskan 3 pendekatan dalam implementasi kurikulum, yaitu fidelity perspective, mutual adaptation, dan enhancement kurikulum. Kemudian ada tahap-tahap implementasi kurikulum. Yang pertama, tahap perencanaan implementasi. Tahap ini bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi operasional yang ingin dicapai. Yang kedua, tahap pelaksanaan implementasi. Tahap ini bertujuan untuk melaksanakan blueprint yang telah disusun dalam perencanaan dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya. Yang ketiga, tahap evaluasi implementasi. Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan suatu metode, sarana dan prasarana, anggaran personal, dan waktu yang ditentukan dalam tahap perencanaan. Kemudian ada pentingnya evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dapat menyajikan informasi mengenai kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi kurikulum tersebut terhadap tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya. Yang mana informasi ini sangat berguna sebagai bahan pembuat keputusan apakah kurikulum tersebut masih dijalankan tetapi perlu revisi, atau kurikulum tersebut harus diganti dengan kurikulum yang baru. Evaluasi kurikulum dapat menyajikan bahan informasi mengenai area-area kelemahan kurikulum, sehingga dari hasil evaluasi dapat dilakukan proses perbaikan menuju yang lebih baik. Yang terakhir yaitu pihak yang terkait dalam implementasi kurikulum. Pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengan implementasi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, pakar ilmu pendidikan. Yang kedua, ahli kurikulum. Yang ketiga, supervisor. Yang keempat, sekolah. Yang kelima, kepala sekolah. Yang keenam, guru. Yang ketujuh, siswa. Dan yang kedelapan, orang tua dan masyarakat. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.